Anak-anak yang Bu Hari banggakan, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak yang Bu Hari banggakan, apa saja yang akan kita pelajari saat ini? Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan ide pokok. Dan materi yang kedua, bagaimana cara membuat kesimpulan suatu bacaan. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu Bu Hari akan mengingatkan kembali pada pelajaran yang lalu, yaitu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Masih ingat kalian apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat inti atau gagasan utama pada suatu paragraf. Dan kalimat utama akan didukung oleh kalimat penjelas. Masih ingat? Pertemuan kali ini masih berkaitan dengan materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Ide pokok. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti pada suatu paragraf. Biasanya ide pokok terkandung dalam kalimat utama. Bu Guru ulangi lagi. Ide pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Hanya ide pokok biasanya disajikan tidak secara utuh dalam kalimat utama. Yang diambil hanya inti sarinya saja. Tetapi apabila kalimat utama itu pendek, bisa juga kalimat utama ya sama dengan kalimat ide pokok. Tetapi yang kalian harus ingat, ide pokok kalimatnya bisa diambil dari sarinya saja atau inti sari kalimatnya saja. Memang kadang-kadang kalau kita belum paham, bingung. Kalimat utama sama dengan kalimat pada ide pokok. Betul sekali. Karena ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Yang membedakan biasanya ide pokok kalimatnya tidak ditulis secara utuh seperti pada kalimat utama. Tetapi pada kalimat utama yang pendek biasanya sama dengan penulisan ide
pokok. Kemudian pada materi yang kedua yaitu tentang kesimpulan. Simpulan diambil dari keseluruhan isi bacaan. Untuk menentukan kesimpulan, kalian harus memahami bacaan tersebut. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang telah disampaikan. Bu Guru akan memberikan contoh sebuah paragraf. Paragraf ini juga bisa kamu baca dari buku siswa halaman 57 dan 58 dengan judul bacaan Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Bu Guru akan memberikan contoh bagian paragraf yang pertama. Kamu ikuti bacaannya dan Bu Hari akan membacakannya. Simak baik-baik. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Pada paragraf itu dapat kita cari ide pokoknya. Seperti tadi telah dijelaskan Bu Guru bahwa ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Tentu kalian sudah paham mana yang termasuk kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf tadi adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada kalimat utama itulah terdapat ide pokok. Apa ide pokok yang bisa kita ambil? Ide pokoknya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas. Tadi Bu Hari sampaikan, apabila kalimat utama itu pendek, tidak bisa diambil intisarinya, itu juga bisa digunakan untuk ide pokoknya. Kemudian untuk kesimpulannya, tadi Bu Hari sampaikan bahwa kesimpulan merupakan hasil akhir dari uraian bacaan, dari uraian yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Jika demikian, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari paragraf tadi? Kesimpulannya adalah
Sumber energi dihasilkan dari karbohidrat. Demikian anak-anakku yang dapat Bu Guru jelaskan pada materi pertemuan kali ini tentang ide pokok dan kesimpulan. Untuk lebih memperjelas kalian, ada 2 tugas yang ingin Bu Guru berikan kepada kalian untuk dikerjakan. Tugasnya adalah tentukan ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf di bawah ini. Tugas yang pertama, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Kemudian paragraf berikutnya yang harus kamu cari ide pokok dan kesimpulannya adalah manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Demikian anak-anakku sekalian, 2 tugas yang harus kamu kerjakan. Selamat mengerjakan dan sukses selalu buat kalian.